Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, tabipun. Hai Tara Friends, kami dari kelompok 3 TPB 14 RBL dengan judul Penerapan Hukum Faraday Lens menerapkan prinsip kincir angin. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Let's go. Halo, perkenalkan saya Yohan Erlangga dengan NIM 123480002 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 2023. Oke, perkenalkan nama saya Fajir Fadilah dengan NIM 123480011 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 2023. Halo, perkenalkan nama aku Nashwa Zuhruf dengan NIM 123370031 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Aku Nadia Diatul Maula dengan NIM 123480015 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas. Dadah! Halo guys, perkenalkan nama aku Nazwa Amelia Venta Putri dengan NIM 123370021 dengan Program Studi Teknik Pertambangan. Perkenalkan, nama saya Sherly Disetikasari dengan NIM 123370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan. Dadah! Hukum Lens dan Hukum Faraday, tugas RBL Fisika Dasar 2. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu hukum Lens, apa itu hukum Faraday, penerapan hukum Lens dan Faraday. Hubungan antara hukum Lens dan hukum Faraday. Hukum Faraday dan hukum Lens sama-sama berhubungan dengan perubahan fluks magnetik dalam suatu simpal. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetisme yang menyatakan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Hukum Lens dalam suatu kumparan, arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkan timbul. Henry Frederick Emil Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Arah induksi akan mempunyai medan magnet yang selalu menghindar perubahan medan magnet yang ada. Michael Faraday. Hukum Faraday adalah sebuah hukum yang ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris. Hukum ini tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tapi juga ilmu fisika. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik dari katode maupun anoda pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday sesuai dengan nama penemunya. Alat dan bahan: 1. Kawat tembaga 0,2 cm 600 lilitan. 2. Pipa paralon kecil 6 cm. 3. Lampu kecil 1 buah. 4. Magnet neodymium 6 buah. 5. Kawat besi 25 cm. 6. Baling-baling 1 buah. 7. Isolasi listrik 8 gunting, 9 solder, 10 penggaris, 11 korek, 12 amplas. Langkah kerja: 1. Membuat lilitan pada paralon sebanyak 600 lilitan. 2. Melubangi bagian tengah pipa. 3. Meletakkan magnet neodymium di tengah-tengah paralon. 4. Menambahkan baling-baling pada salah satu sisi besi. 5. Mengamplas kedua ujung kawat tembaga, lalu mengaitkan kedua sisi pada lampu. 6. Membuat dudukan dan alat pemutar besi dengan menggunakan stik kayu dan kardus.
Adapun keunikan dan kekurangan dari alat yang telah kita buat. Keunikannya yang pertama, memiliki fungsi yang dapat bekerja dalam percobaan hukum Lenz dan hukum Faraday dengan baik. Yang kedua, memiliki bentuk yang unik dan memiliki nilai estetika yang menarik. Yang ketiga, alat yang digunakan tidak menggunakan listrik, baterai, dan dinamo. Selanjutnya, kekurangannya adalah yang pertama, bahan yang digunakan sedikit langka seperti magnet neodymium, boros tenaga, dan arus yang dihasilkan sangat kecil sehingga hanya dapat menghidupkan lampu yang memiliki kapasitas arus yang kecil. Saran pengembangan, harapannya pada alat yang telah kami buat dapat dirancang sedemikian rupa agar mengurangi tenaga yang dikeluarkan, seperti memperhitungkan berat dari magnet, besi, dan baling-baling kipas supaya ketiga benda tersebut dapat berputar dengan pemanfaatan tenaga angin. Kesimpulan, setelah dilakukan percobaan dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari penerapan hukum Lenz dan hukum Faraday menggunakan prinsip kincir angin adalah bentuk pembangkit listrik atau generator sederhana, yaitu dengan pemanfaatan kumparan kawat dan medan magnet, di mana semakin banyak jumlah kumparan kawat dan semakin cepat perputaran medan magnet yang digunakan, maka akan semakin besar arus yang dihasilkan. Sedangkan semakin sedikit jumlah kumparan kawat dan semakin pelan putaran medan magnet yang digunakan, maka akan semakin sedikit arus yang dihasilkan.